kali ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Ataya, biasanya dipanggil Taya. Aku tentor yang biasa ngajarin untuk soal-soal psikotes, yang berbau psikotes pokoknya. Untuk berbau psikotes sendiri mungkin aku lebih ke arah kecerdasan gambar, bahasa, sama mungkin kalau kepribadian nggak terlalu, tapi aku bakal nge-spill beberapa hal yang cukup urgent gitu ya, sama kecermatan. Udah itu aja. Mungkin kalau untuk matematika dasar aku bisa, cuma mungkin lebih ke tentor lain yang lebih oke menurut aku ya. Oke, biasanya kalau aku ngajar, aku tidak pernah membuka soal yang udah kalian kerjain gitu ya. Jadi aku cuman share apa namanya whiteboard. Nanti aku coret-coret di situ. Terus kalian buka soalnya masing-masing. Aku tahu ini malam minggu, tapi ya kita belajar ya guys ya. Aku tahu kalian lagi nongki mungkin atau mungkin lagi apa have fun sama keluarga gitu ya. Tapi kita tetap harus menunaikan tugas kita dulu ya. Aku juga pengennya sih malam minggu, tapi demi kalian ya udahlah ya, nggak apa-apa. Daripada nungguin yang lain ini kan banyak nih yang belum masuk. Aku sambil ngebahas yang ringan-ringan aja. Ntar ya, aku sambil ngecek juga. Untuk apa namanya? Untuk psikotes sendiri sebenarnya ini hal yang cukup disepelekan orang-orang ya menurut aku ya. Psikotes sendiri tuh apa sih? Cuman pertanyaan-pertanyaan gak jelas gitu. Iya, gak jelas. Tapi ujung-ujungnya kalian karena nggak jelas itulah jadi kalian tuh tidak lolos gitu. Kalau dibilang kenapa sih kak aku kayak sombong banget gitu, sampai nggak bisa lolos gara-gara psikotes doang gitu. Em, ya bukan sombong sih, lebih tepatnya itu psikotes itu manfaatnya yang pertama untuk perusahaan sendiri bisa melihat kinerja karyawannya, apakah karyawan yang apa posisi yang dilamar ini apakah udah sesuai dengan para pelamarnya gitu. Pelamar itu dalam artian apa? Misalkan nih, kita ambil contoh, ada lowongan pekerjaan berupa security. Oke, sekarang kita nyoba mencoba jadi perusahaannya ya. Kalau kalian jadi bos ya di perusahaan, apakah kalian akan menerima eh, karyawan nih yang kita bukakan lowongannya seperti karyawan bentukannya pasti udah tahu dong kalau security itu setidaknya laki-laki gitu ya. Kriterianya yang harus kita cari ada yang pertama laki-laki, kedua tegas, yang ketiga tidak menye-menye gitu ya. Tidak menye-menye itu dalam arti apa sih, kayak kayak wanita gitu loh, kayak lembek apa kayak iya gitu ya gitu loh. Sedangkan kalau security itu kan biasanya tegas gitu ya, kayak dari tatapannya, apa fisiknya itu tuh kayak kokoh tegas gitu loh. Sedangkan kalau kalian nih cuman kayak ngeliat oh fisik doang ini udah oke kok gitu, tapi kita nggak tahu isi dalamnya gitu ya. Contohnya kita ambil kayak orang-orang Thailand, badannya kekar, terus perawakannya bagus kayak sangar, ternyata dia apa? Dia melekong gitu ya. Nah itu kan kayak nggak sesuai gitu. Melekongnya tuh dalam artian kalau sekilas kita lihat dia biasa aja, tapi ketika kita cek kepribadiannya, iya dia ada kayak semacam kelainan seksual gitu. Nah itu kenapa psikotes itu cukup fatal untuk apa namanya? Passwordnya cukup fatal kalau misalkan lagi rekrutmen pekerjaan. Terus ini pengalaman aku ya. Jadi oh ya, aku pengalamannya itu kalau ditanya kenapa aku bisa jadi tentor, karena pertama, aku ini yang biasa ngetesin orang-orang kalau mau masuk kerja. Yang kedua, aku juga dites ketika aku mau masuk kerja. Kalau ditanya tesnya di mana aja, Kak, banyak tesnya ini. Mungkin aku ngambil yang gede-gede aja ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin udah nggak kehitung.
Aku ngambil yang gede-gede, contohnya apa? Mandiri, Bank Mandiri, Polwan, terus abis itu BUMN, CPNS, apalagi itu kalau bank, BCA, BRI, itu untuk yang gede-gede ya. Terus kalau ditanya kan kenapa kakak nggak apa, terus kakak masuk nggak? Itu enggak. Kenapa aku nggak masuk? Karena aku memang nggak mau, atau lebih tepat itu nggak berminat untuk menjadi budak korporat. Gitu. That's why aku lebih baik untuk freelance aja gitu. Mungkin aku terlalu menikmati freelance tuh kali ya. Jadi freelance aku udah banyak juga. Jadi em, yang pertama tujuanku untuk ngikutin tes itu bukan karena pengen masuk, tapi aku lebih ke kepo. Apa sih tes-tes yang dirasa orang tuh kayak meremehkan banget soalnya gitu kan. Oh ya BTW aku lulusan psikologi ya, jadi wajar kalau aku sedikit kepo dengan alat tes di luar sana gitu ya, karena aku juga saat ini bekerja di bagian apa namanya, di bagian admin dan apa namanya, asisten psikolog. Nah, jadi ya itulah ya. Kan aku berteman baik dengan alat tes dan cukup pasif gitu. That's why kalau misalkan aku jadi tentor, aku tetap bakal ngasih tahu trik-triknya. Cuman karena kita ada kode etik, aku tidak akan memberikan keseluruhan tes apa ya? Aku tidak akan memberikan keseluruhan untuk kunci-kuncinya gitu. Ya, of course aku nggak bakal ngasih karena yang pertama, aku mendapatkan S1 tuh sudah setengah mati, susah gitu ya. Jadi aku tidak mau karena kesalahanku sendiri memberikan yang seharusnya tidak aku berikan gitu ya, langsung hilang. Jadi aku untuk beberapa hal seperti kepribadian aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Kecuali kalau yang konsep tesnya ini seperti CPNS itu aku berani ngasih. Karena yang pertama, mungkin kalau tesnya kayak CPNS dan Polri gitu ya, atau TNI, dia setiap tahun atau setiap mengadakan tes itu alat tesnya pasti berubah-ubah. Jadi aku berani untuk ngasih. Tapi kalau untuk yang kayak lebih spesifik ya gitu ya, yang biasanya untuk sekolah atau kuliah dan segala macam, aku mungkin tidak apa namanya? Aku mungkin tidak akan tidak ngasih tahu gitu. Oke, nah itu sepintas dari aku ya untuk psikotes ya. Kalau psikotes sendiri, nggak banyak sih sebenarnya. Cuman yang bikin annoying itu adalah soal-soalnya aja yang diulang gitu. Oke, untuk tes ini, untuk tes ini sampaikan untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kecermatan sama kepribadian. Oke, aku akan bahas dari kepribadian dulu yang paling pendek. Oke. Jangan dicoret-coret ya papan tulisnya ya. Kepribadian, oke. Kepribadian itu konsepnya cukup mudah sebenarnya. Cuman yang bikin sulit adalah gimana kalian menangkap makna dari soal tersebut. Karena apa? Yang pertama, mungkin kalian di sini masih sekolah atau baru lulus sekolah gitu ya, yang belum mencicipi dunia pekerjaan gitu anggapannya. Kalau kepribadian ini biasanya soal-soal akan berkaitan dengan pekerjaan. Jadi yang benar-benar dia itu mengarah ke pekerjaan, bukan yang kayak misalkan nih soalnya tuh kayak ketika kamu menjadi ketua OSIS, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menemukan temanmu seperti bapak-bapak segala macam gitu ya. Nggak kayak gitu soalnya, tapi diubahnya menjadi apa yang akan kamu lakukan ketika di posisimu saat ini adalah supervisi dan menemukan temanmu yang sejabatan denganmu melakukan kecurangan dalam pekerjaannya, menyuap temannya untuk apa segala kayak gitu ya. Nah, itu tuh mungkin kalau untuk orang yang sudah bekerja itu termasuk persoalan yang mudah. Tapi ketika kalian yang baru lulus, yang belum mencicipi kuliahan, that's why kuliahan, yang belum mencicipi pekerjaan lah anggapannya gitu ya. Ini cukup agak tricky karena yang pertama, kalian tidak tahu kondisi lapangan gitu. Dan tidak mempunyai pengalaman ketika
berada di lapangan pekerjaan. Mungkin kalau yang SMK ada yang magang gitu ya. Tapi magang dengan kerja yang aslinya itu akan berbeda rasanya gitu. That's why aku sedikit lebih menekankan ini akan berbeda banget ya, tempat-tempatnya gitu ya untuk kepribadian ini. Jadi kalau untuk misalkan nih usia kalian tuh masih di SMA, mau masuk kuliah itu bakal beda tesnya dengan yang SMK gitu ya. Atau mungkin bakal dijadikan satu tapi akan berbeda banget dari yang kalian pikirkan. Kalau kepribadian ini mungkin kalau ada yang udah psikotes pasti tahu sih kayak apa aja sih pertanyaannya gitu. Tapi kalau yang belum, biasanya kepribadian itu ada beberapa hal yang perlu kalian apa kalian fokuskan. Mungkin kalau aku kuncinya ini ya. Sini aku bikin kunci dulu aja. Hmm? Kuncinya di sini aku kasih kalau misalkan pertanyaannya mengarah ke hal yang positif, maka jawabannya juga harus mengarah ke pernyataan yang positif. Nah, jika pernyataannya berisikan negatif, maka jawabannya juga akan mengikuti pernyataan yang mengarah ke negatif. Maksudnya negatif sama positif itu gimana, Kak? Maksudnya adalah kalau misalkan ada satu soal kita ambil contoh, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat ada nenek-nenek yang ingin menyeberang jalan di lampu merah? Opsi jawabannya misalkan A, membantu nenek tersebut menyeberang, B, pura-pura tidak tahu, C, menunggu orang untuk membantu nenek tersebut, D, meninggalkan begitu saja, E, itu apa ya? Kayak menyuruh polisi untuk membantu menyeberangkan nenek tersebut. Nah, itu kan opsinya banyak ya gitu ya. Dan mirip-mirip gitu. Cuman kalau dari sini pertanyaannya mengarah ke hal yang positif di mana ada makna berupa simpati atau sosialisasi gitu ya. Nah, itulah yang kalian dekati dengan jawaban yang positif. Kenapa? Positif ini kayak mana sih, Kak? Positif itu berarti ya kalau misalkan nih kalian ngelihat nenek yang pengen nyebrang jalan, kalian bisa membantu. Ada dua opsi. Kalau untuk kepribadian tidak ada jawaban benar salah, tapi adanya poin yang akan kalian kumpulkan. Nah, untuk hal yang tadi aku sebutkan yang soal itu, kalian akan diberikan dua jawaban yang setidaknya itu oke untuk kalian pilih. Terserah kalian mau pilih yang mana, setidaknya poinnya itu agak cukup tinggi. Mungkin bisa antara 4 atau 5. Misalkan kalian pilih jawaban yang A, membantu nenek tersebut menyeberang, atau yang kedua, meminta tolong kepada polisi untuk membantu menyeberangkan nenek tersebut. Itu bisa juga. Jadi ada dua jawaban. Kalau perbedaan itu pasti akan ada setidaknya dua jawaban yang bisa menjadi acuan kalian, yaitu jawaban yang mungkin poinnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Gitu. Itu untuk kepribadian yang pertanyaannya itu mungkin kayak kalimat panjang gitu ya yang kayak aku bilang. Nah, terus kalau jenis-jenis kepribadian tuh ada banyak. Jenis-jenis kepribadian tuh bukan yang gimana-gimana ya, tapi lebih ke opsi jawabannya, pilihan jawabannya. Oke, jenis pilihan jawabannya yang pertama, jawabannya tuh cukup simpel, yaitu ya sama tidak.
Ini hanya ini ya. Pilihannya cuma antara ya atau tidak. Ada juga pilihannya dia berupa apa ya? Angka 1 sampai 5. Satu itu yang paling rendah, 5 itu yang paling tinggi. Ada juga yang kayak gitu. Dua, ini yang ketiga, dia berupa pilihan opsi jawaban A, B, C, D, dan E. Oke, ini untuk pilihan yang ketiga. Ada juga masih sama kayak yang cara menjawabnya gitu ya, opsi jawabannya, contoh-contohnya di sini. Ini contoh yang ketiga. Ada juga masih sama kayak konteks yang ketiga, cuman lebih disingkat. Ini masih sama kayak yang di atas ya, cuman lebih ke singkatan aja. SS sangat sesuai. S sangat sesuai. C ini kenapa di sini ada huruf N? N itu maksudnya netral. Terus D tidak sesuai itu TS. STS itu sangat tidak sesuai. Dah, gitu aja. Ini untuk pilihan jawabannya. Nah, ada juga dia yang panjang. Biasanya kalau yang dipakai ini rata-rata untuk Polri dan CPNS. Atau kedinasan juga bisa. Jadi dia opsinya akan bergantung dengan soalnya. Ya kayak aku tadi bilang gitu ya. Bentar ya. Oke. Nah, ini contoh opsi jawaban yang kelima. Jadi dia tergantung dengan soalnya gitu ya.
Ini yang kayak aku tadi bilang, jika kamu melihat nenek-nenek yang ingin menyeberang jalan, apa yang akan kamu lakukan? Nah, dia akan membuat pilihan jawabannya seperti cerita kayak gitu. Kayak gini ya. Nah, cuman kalau yang kayak gini, dia benar-benar melihat poin dan itu kembali kayak tadi aku bilang, kalau pernyataannya positif maka dekatilah pertanyaan apa pernyataan yang jawabannya yang positif juga. Kalau misalkan pernyataannya negatif ya maka kamu akan mendekati yang negatif juga gitu. Nah, kalau ini contohnya yang positif ya aku buat ya. Eh ini kita pakai poin kayak aku bilang tadi. A. Membantu nenek tersebut menyeberangi jalan. Ini berarti poinnya yang akan diperoleh yaitu 5. Wait, it's like. Oke. 5. Pura-pura tidak lihat. Ini berarti 0 atau 1. Meninggalkan begitu saja. Ini 2. Menunggu orang lain menolong. Ini poinnya 3. Meminta tolong kepada polisi untuk membantu nenek tersebut. Ini poinnya 4. Nah, gitu ya. Jadi, dia akan mengumpulkan poin terbanyak dari sini. Makanya kalau misalkan ini yang pernah aku ikuti ya, yang paling kelihatan hasilnya itu kalau Polri kadang nggak dikasih lihat. Kayak hasilnya itu kadang nggak dikasih lihat, jadi kita nggak tahu hasilnya mana yang rendahnya kita itu nggak dikasih tahu. Tapi yang aku tahu ketika aku CPNS itu dia dikasih tahu. Jadi kalau yang tes kepribadian dia ada nilainya tuh mungkin 200 sampai 300. Kenapa bisa 200 sampai 300? Ya karena ini dia mengumpulkan poin terbanyak gitu. Jadi ya kalau jawabanmu semakin mendekati poin yang diinginkan ya itu poinnya akan banyak gitu loh. Gitu. Itu ya, ini untuk beberapa jenis pilihan jawabannya. Nah, kuncinya untuk yang kepribadian ada di atas ini. Cara menjawabnya. Dah, itu aja yang aku kasih tahu untuk kepribadian. Aku nggak akan menjelaskan lebih detail karena yang pertama, aku juga ada kode etik gitu ya. Jadi aku tidak boleh melampaui batas yang seharusnya. Gitu. Oke, ini untuk kepribadian. Sekarang aku move ke 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 ke, ke kecermatan. Ada yang bertanya kan nggak di kepribadian? Oke. Kecermatan. Oke. Kecermatan itu ada beberapa tipe soal. Angka hilang. Dua, huruf hilang. Tiga, simbol hilang. Ini yang paling umum kita temui.
Biasanya kalau untuk tes kecermatan ini tidak semuanya keluar. Jadi akan dipilih beberapa saja. Misalkan cuman pilih angka dan huruf hilang aja. Tapi ada juga yang dia salah satunya aja. Misalkan simbol hilang gitu ya. Jadi nggak yang tiga-tiganya kalian dites enggak, tapi ada beberapa aja. Nah, kalau misalkan di antara ketiga ini Kak, cuman ini aja atau ada yang lain? Ada yang lain lagi. Yang lain itu angka seri, huruf seri. Dia itu kecermatan itu apa ya? Aku lupa apa namanya. Apa sih? Dia kayak perbandingan gitu. Oke, jadi konsepnya tes kecermatan ini macam-macam. Yang paling umum ditemui memang tiga ini. Kalau untuk tes TNI Polri, kedinasan ini yang memang paling sering ditemuin. Kalau angka seri ini biasanya diutamakan untuk yang TNI. Karena tingkatannya akan lebih susah. Gitu. Nah, perbandingan. Ini yang aku mau jelasin. Perbandingan itu agak berbeda dari yang 5 sebelumnya. Perbandingan ini tuh kayak kalian bakal diberikan kalimat yang mirip, serupa, cuman pilihan jawabannya itu adalah benar atau salah gitu. Anggapannya kayak kalian tuh disuruh ngelihat plat motor. Contohnya aja ya. Nah, ini yang di kiri, ini yang di kanan. Nah, di sini bakal ada kayak jawabannya ya di sini. Benar atau salah. Nah, di sini kalau soal yang kayak gini dia melihat perbandingan dari sebelah yang kiri sini sama yang di sebelah kanan. Kira-kira ini tuh sama atau berbeda? Ini, oh, aku taruh sini aja. Sama atau beda. Nah, biasanya bukan salah atau benar, tapi sama atau berbeda. Atau beda gitu ya. SB. Atau bisa juga benar atau salah gitu ya. Nggak apa kita pakai benar atau salah aja deh. Nah, ini kita lihat. Yang di bagian sisi kiri apakah sudah sama sama yang di sisi kanan? Kalau dari gambarku ini, kalau dari tulisanku itu udah jelas berbeda. Berbedanya di bagian mana? Di sini. Angka 1 dan angka 7-nya berbeda. Jadi untuk jawabannya dia dia adalah salah. Gitu ya. Jadi untuk tes kecermatan itu beragam bentuknya. Kalau ditanya Kak yang pasti yang mana? Nggak bisa. Aku nggak bisa ngasih kepastian karena aku bukan dukun. Karena yang pertama, setiap instansi akan ada tesnya tersendiri dan itu masing-masing instansi juga akan memiliki perbedaan cara ngetesnya, gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan semua, gitu. Untuk perbandingan. Nah, kalau tes koran
Tes koran itu Tes koran itu kalian pernah baca koran nggak? Atau buka koran lah setidaknya gitu ya. Kalian tahu kan lembaran koran itu sebesar apa? Nah, itu juga lembaran koran gitu. Sama, makanya kenapa tulisannya tes koran? Karena kertasnya cukup besar kayak koran, cuman isi dalamnya itu angka semua. Jadi ini anggapannya aja ya. Ini kertasnya, kertas koran yang gede. Nah, di sini tuh angka-angka semua. Itu bolak-balik angka semua. Nah, itu pengerjaannya, estimasinya nih ya. Estimasinya itu setidaknya 1 sampai 1,5 jam. Kalau kalian nanya, Kak, psikotes tuh sebentar aja kan? Enggak. Ini aku tadi pagi aja aku habis ngetes. Kalian mau tahu, aku ngetes tuh jam 8. Baru selesai jam berapa? Jam 3. Baru selesainya jam 3. Bayangin tuh berapa jam? Jam 8, jam 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 jam. Kalian dites 7 jam. Bayangin tuh. Capek nggak? Capek. Kalian yang ditesin capek, kita yang tes juga capek. Gitu ya. Karena apa? Setiap tes akan ada waktunya tersendiri. Dan itu udah nggak boleh kita lewat gitu loh anggapannya. Nah, itulah kenapa kalau tes itu nggak bisa yang cepet. Karena kita berpacu waktu. Harus mengikuti waktunya. Nah, that's why kalau untuk kayak tes-tes psikotes, kita nggak bisa yang kayak, Kak, ini bisa dipercepat nggak? Nggak bisa. Kita nggak bisa mempercepat tes. Kita nggak bisa ngebuat tes itu lebih cepat. Walaupun nih, ketika kalian sudah selesai mengerjakan tesnya, kalian pasti bakal diminta, silahkan dicek ulang untuk jawabannya. Selagi masih ada waktu. Gitu. Pasti disuruh cek ulang. Nah, terus habis itu ini juga ada tes kecepatan. Nah, biasanya kalau tadi lembarannya kayak koran, kalau ini lembarannya dia kayak struk panjang. Panjang, isinya angka semua di sini. Angka, 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 angka. Tuh. Beda-beda. Kalau yang ini pengerjaannya setidaknya cukup cepat. Mungkin 20 menitan sudah selesai. Gitu. Nah, cukup gampang ya, nggak terlalu susah ya menurut aku untuk kecermatan. Cuman memang konsep eh, konsep tesnya sama persis aja sih. Apa ya? Berpacu dengan waktu dan melihat ketelitian kalian. Itu yang paling penting. Oke. Ya, ini kalau untuk kecermatan. Nah, kalau untuk lebih detailnya kecermatan kayak mana, Kak? Detailnya kecermatan ini nggak gimana-gimana ya, tapi saran aku kita coba ngambil contoh yang kayak angka hilang. Nah, bentar aku cek dulu. Aku belum ngecek soalnya, guys. Bentar. Soal 4 PSI. Oke, ini dia. Nah, kalau yang ini kita menggunakan huruf seri nih. Nih, berarti aku coba pakai yang di soal kita dulu ya. Huruf seri. Memang kalau untuk huruf seri cukup susah. Tapi ada kemungkinan untuk dipakai juga, keluar gitu loh. Jadi kita tetap harus belajar. Coba ini aku zoom di sini aja. Huruf seri kita ambil di kolom 1. Eh, oh iya bentar. Bentar, bentar, bentar guys, bentar guys. Kembali ke sini. Tipe soalnya ada 8 ya untuk kecermatan ini. Nah, terus cara pengerjaannya, aku lupa menjelaskannya. Aku balik dulu ke sini.
Cara pengerjaannya itu ada dua cara. Yang pertama, menggunakan kertas. Menggunakan kertas tuh kayak yang kalian kerjakan latihannya. Yang kedua, dia sistem CBT atau Computer Basic Test, CBT, atau dia pakai komputer gitu ya. Nah, kalau untuk kertas mungkin akan lebih mudah. Lebih mudah ini dalam artian gimana? Kalau agak agak mudah dan agak ribet. Mudahnya yang pertama kalian itu bisa melihat soal sebelumnya. Tapi kalau misalkan yang komputer, kalian tidak bisa melihat soal sebelumnya. Jadi anggapannya, kalau kertas, kalian masih ragu dengan jawaban soal yang sebelumnya, sebelum pindah ke soal berikutnya gitu ya. Itu kalian masih bisa ngubah di kertas. Tapi ketika yang di komputer, itu tidak bisa diubah sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian nggak sengaja salah klik, ya itu akan terhitung salah gitu. Jadi agak cukup fatal kalau untuk yang komputer gitu ya. Kalau yang kertas ya itu kelebihannya satu. Terus pengerjaannya satu kolom 60 detik atau 1 menit. Nah, di sini lebih lama setidaknya ya. Cukup walaupun kayak dirasa 1 menit tuh kayak terlalu cepat gitu. Itu udah yang paling lambat menurut aku ya. Karena kalau kalian di komputer, kalian cuman diberikan waktu setidaknya 30 detik. Cukup lebih anu ya, lebih cepet ya kalau untuk yang komputer karena memang dia main klik-klik aja. Ya cuman itu untuk human errornya tidak sengaja salah klik itu tetap akan berpengaruh pada hasilnya gitu. Nah, kalau kertas mungkin ribetnya itu aku nggak tahu ya untuk di setiap instansi apakah sama atau tidak, tapi untuk di beberapa instansi yang ada di kotaku, mereka kebanyakan ngetesnya sudah pakai CBT. Cuma waktu itu aku pernah dapet yang pakai kertas. Dan nggak sengaja kalau yang pakai kertas ini kebetulan hmm, apa ya? Agak ribet karena dia menggunakan meja kuliah. Meja kuliah itu tuh yang kursi sama mejanya jadi satu. Kan kalau kalian les ada juga kali ya yang kayak gitu. Nah, itu kan kayak mejanya kecil ya. Sedangkan kalau kamu pakai kertas ini, dia tuh akan terbagi menjadi dua kertas. Nah, itu tuh yang bikin ribet tuh. Karena harus ngeliat soalnya dulu baru ngeliat lembar jawabannya. Ngeliat soalnya baru ngeliat lembar jawabannya. Gitu. Dengan meja sekecil itu kayak bakal riweh gitu loh ya. Nah, tapi ada juga yang dia pakai meja biasa atau meja kayak meja meja sekolah gitu loh, yang agak cukup gede. Nah, kalau CBT ya berarti laptopnya atau mungkin komputer itu sudah disediakan saat tes berlangsung gitu ya. Anggapannya udah ada di sana lah, kalian nggak perlu bawa apa-apa gitu. Cuman kalau yang komputer basic test ini untuk latihan latihan apa tuh namanya? Latihan tesnya untuk kecermatan. Ntar aku carikan dulu ya. Aku cari di Google bentar. Oke. Ini mungkin kalau kalian tidak memperhatikan,
Terus yang nggak masuk Zoom, ya wassalam ya, karena aku tidak membagikan link ini melalui WhatsApp grup ya, tapi aku membagikannya di room Zoom. Oke. Nah, jadi di chat Zoom itu kalian bisa ngeliat ada dua link yang aku kirimkan. Kalian bisa coba cek ke link tersebut. Atau mungkin kalau yang nggak masuk, terus ngelihat video apa rekaman video ini, kalian bisa minta ke admin kasus Polri, Kak, aku mau paketan untuk latihan tes kecermatan secara CBT. Itu ada juga. Tapi untuk link trial yang free-nya, ini aku kasih di Zoom aja. Itu. eh untuk trial ini dia memang cukup sebentar aja gitu ya, karena memang ya namanya juga trial, nggak yang lama-lama banget gitu. Terus kalau kalian perhatikan dia akan ada opsi jawabannya tuh akan tetap. Jadi misalkan ya ini aku gambar di sini aja untuk CBT. Ini misalkan sebuah layar. Nah, di sini oke, misalkan ini aja nih. Nah, ini adalah kunci jawabannya atau pilihan jawabannya. Kita kasih garis deh, biar gampang. Ini misalkan A, B, C, sama D. A itu 7, 4, 1, 3. Ini contohnya. Nah, di sini akan ada kotak kecil yang berisikan angka. Dan pilihan jawaban di bawahnya. Yaitu kalian tinggal ngelihat mana angka yang hilang. Gitu. Contohnya angka hilangnya. 4, 1, 3. Berarti yang hilang apa? 7. Di sini nanti ada pilihannya tuh kayak kecil gitu ya. A, B, C, D. Yang hilang apa? 7. Berarti yang diklik A. Gitu. Nah, ini kalau yang CBT sekali ngekliknya salah, ya udah kalian akan terhitung salah. Nggak bisa benerin. Kalau yang lembar kertas kan bisa dibenerin ya. Ini kalau untuk kecermatan yang CBT. Kalau yang lembaran, nih, kalau lembaran itu kan dia per kolom ya. Mungkin ini aku kasih aja ya, patokan aja. Anggapannya ini sebuah kolom, ya. Kolom di mana kalian tuh mengerjakan ini kan angka semua contohnya gitu ya. Angka hilang, angka hilang, angka hilang. Nah, kalau saran dari aku untuk pengerjaan secara kertas itu lebih ke detek. Jadi kalian tuh harus menentukan target dulu. Di sini tentukan target. Tentukan target. Tentukan target nih kayak mana, Kak? Jadi kalian harus menentukan target. Kalian mau range rata-rata kalian ngerjain itu berapa? Mau di angka berapa? 10, 20, 30 atau berapa? Nah, misalkan nih kalian ngerjainnya untuk target ini di 10 ya, kita ambil yang sedangnya aja. 10. Oke, kita coba tentukan target 10. Berarti kalau misalkan target maksimal apa ya? Target tengah-tengah kalian itu setidaknya 10. Kalaupun targetnya nih ya, apa di bawah? Bukan, bukan, bukan. Aku tulisnya. Di bawah target 10 ya maksudnya. Ini eh tidak boleh tidak boleh di bawah, kalau 10 tuh nggak boleh kurang dari 3 lah anggapannya.
Jadi kalau 10 berarti ini estimasinya aja ya guys ya. Berarti kemungkinan kalian tuh maksimalnya turun, turun yang paling jauh ya anggapannya. Di 7 atau 8. Deretnya ya ke bawah. Nah, terus kalau misalkan mau di atas, kalau mau di atas target, boleh di atas 10, lebih banyak bagus, tapi kalau mau turun itu nggak boleh lebih dari apa ya, 2 sampai 3 lah ngapain. Ini aku hapus aja deh. Tidak boleh 2 sampai 3 baris. Nah, jadi kalau di atas target dia apa? Nggak boleh, anggapannya gini ya. 2 sampai 3 baris. 2 sampai 3 baris di bawah target yang baru. Misalkan di atas targetnya itu kalian mau di angka 20. Berarti kalau misalkan ini 20, kalian nggak boleh lebih untuk turun ya. Turunnya tuh nggak boleh lebih dari 2 atau 3. Jadi setidaknya ya berarti kalau misalkan 20 di 18 atau 19 kayak gitu. Itu turunnya ya tipis. Kenapa sih harus dikasih target kayak gini? Buat melihat grafik kalian. Grafik. Jadi kalau untuk tes kecermatan yang apa yang angka hilang, simbol hilang itu kita ngeliatnya grafik. Grafik itu kalian bisa ngeliat tuh kayak oh kecepatan kerja kalian tuh seberapa sih gitu. Misalkan nih ini anggapannya di sini tuh 10. Terus aku mau turun sedikit di 8. Terus aku kembali ke 10. Terus aku pengen naikkan. Langsung nih 25 contohnya. Ternyata aku 25 nggak sanggup nih di kolom berikutnya. Langsung anjlok jadi 5. Nah, kelihatan ya di sini. Wing, wing, sini. Wing, wing. Nah, grafiknya kelihatan kan di sini terombang-ambing lah anggapannya. Nah, ini grafik yang anjloknya kayak gini itu yang bahaya. Yang baik itu setidaknya kayak mana, Kak? Kalau yang baik itu, ini aku kasih warna aja biar lebih gampang. Nah, yang baik itu dia nggak terlalu naik turunnya tuh stabil. Misalkan di angka 20 kamu menetapkan nih 20 di sini. 20 terus mau naik sedikit aja boleh. Habis itu turun. Habis itu kalian di sini turun. Naikinnya pelan-pelan, jangan langsung tinggi. Gitu. Misalkan di sini. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, kan dia lebih tertata ya, nggak yang anjlok sana sini gitu loh maksudnya. Nah, ini ya, kalau untuk yang grafik yang kayak gini tuh cukup baik. Jadi diusahakan kalau yang lembar jawaban diperhatikan. Dikasih tentuan targetnya dulu. Gitu. Ini kalau untuk kecermasan yang kecermatan yang lembar jawabnya berupa kertas. Cukup gampang, jelas karena eh memang sih kesannya tuh kayak lebih apa ya, agak ribet ya karena dia punya lembar jawaban sendiri, lembar soal sendiri. Nah, jadi kalau untuk aku pribadi ya agak ribet, tapi untuk apa ya, human errornya itu sedikit gitu. Anggapannya persentasenya tuh cuman 1/10 lah anggapannya gitu ya. Tapi kalau misalkan CBT gitu ya, Computer Basic Test, itu human errornya tuh bisa jadi 8/10. Kenapa bisa 8/10? Kita nggak memungkinkan kayak apa ya, ketika tes kita tuh nggak gugup tuh kayak nggak mungkin. Ntar ya guys, aku minum. Oke, jadi kalau kalian tes nggak mungkin nggak gugup, percaya deh. Walaupun di awal kayak aku
positive thinking, aku bisa, aku oke, it's fine gitu. Enggak, tetap pasti kalian akan ada momen dimana kalian gugup. Gugupnya itu dalam artian mungkin bisa di pertengahan, karena di awal kalian gak gugup gitu ya. Mungkin bisa jadi pertengahan, kayak tiba-tiba di tengah-tengah ngerjain, aduh, aku nggak ngerti soal ini. Aduh, aku belum ngerjain yang ini. Aduh, ini masih berapa soal lagi? Itu pasti ada, guys. Nggak mungkin nggak ada, percaya deh. Nah, kalau gugup, biasanya itu buat kita ngeblank. Nah, kalau udah buat ngeblank, apalagi di tes kecermatan, wah salam, bye-bye. Ya, karena itu langsung performanya turun banget kalau kalian ngeblank. Biasanya kalau aku untuk meminimalisir ngeblank, sebenarnya aku nggak pernah ngeblank sih. Kalau ditesin gitu ya. Gak ngeblank karena memang nggak gampang ngeblank, cuma lebih ke gampang ngantuk aja sih gitu ya. Kalau TK emang kakak nggak cukup tidur. Cukup sih tetap aja, tapi kalau kelamaan belajar tuh kayak bikin ngantuk gitu loh. Ini minusnya gitu ya. Yang pertama kita juga harus tahu batasan diri kita ya. Pas sebelum ngerjain psikotes, kalau kalian kayak lagi latihan kayak gini, coba kalian perhatikan diri kalian. Aku tuh kurangnya di mana sih untuk belajar? Apakah aku tuh tipe yang belajarnya lebih suka dengerin musik atau aku lebih suka menghafal atau gimana gitu ya. Itu kunci utama kalau kalian mau belajar psikotes. Pahamin diri dulu. Kalau sudah paham, oh kayak aku ya contohnya ya. Aku tuh tipe yang kalau kelamaan ngerjain soal aku ngantuk gitu. Itu minusnya. Oke, aku paham kekurangan diriku di situ. Gimana caranya supaya aku itu saat tes nggak ngantuk gitu ya? Karena ya bosan gitu. Cuman duduk, hening, ngerjain tes tok gitu ya dan lama. Itu ngantuk bawaannya. Cuman setelah aku mencoba sana sini, aku juga ada di fase ngantuk juga sih ya. Em, Kunci untuk tes kecermatan tuh banyak latihan yang pertama ya. Ntar. Ini aku kasih tahu aja di sini kuncinya. Hmm, 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 hmm. Ntar ya. Sini. Kunci biar fokus kecermatan. Yang pertama, kalian wajib sering latihan. Latihan ini nggak cuman di satu aja. Kayak angka seri terus. Angka hilang terus. Angka gambar, apa gambar apa simbol hilang terus nggak kayak gitu. Tapi kalian tuh belajar bermacam-macam. Contohnya misalkan hari Senin belajar angka hilang. Udah, hari Selasa jangan belajar angka hilang juga. Hari Selasa belajar huruf hilang. Hari Rabu belajar simbol hilang. Terus abis itu hari Kamis belajar angka seri. Hari Jumat belajar huruf seri. Nah gitu. Ini kan di sini udah aku kasih tahu nih. Dia ada 8 nih. Ya kalau tinggal apa namanya? Tinggal kalian cobain aja satu-satu tuh. Sehari satu. Terserah kalian mau yang mana gitu ya. Banyak kok yang apa ada soal-soalnya di Google. Ada, beneran ya ada. Coba kalian cobain aja. Wajib sering latihan. Nah, latihannya ada dua. Latihannya itu yang pertama, kertas. Karena kita nggak tahu yang akan kita hadapin itu apa, kertas atau CBT. Kalau misalnya kertas, ya berarti kalian harus ada yang pertama, timer, pensil. Eh, what the- pensil, sama lembar pengerjaan. Lembar pengerjaan, oke.
Terus kalau misalkan yang CBT cukup gampang. Yang harus disiapin adalah eh laptop atau PC sama mouse. Nah, itu aja. Nggak perlu yang lain. Yang, yang dibutuhkan tuh cuman PC atau laptop sama mouse. Nggak boleh menggunakan HP atau menggunakan iPad atau tab yang lainnya itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bukannya nggak boleh sih, lebih ke kalian kalau mau ngerasain feel-nya tes yang beneran ya pakai laptop dan PC. Karena nggak mungkin ketika kalian tes, kalian bakal dikasih iPad ngerjain sendiri itu nggak mungkin, ya. Aku kasih tau aja nih, kalian lebih ya pasti pakainya laptop gitu ya. Kalau nggak laptop PC, udah itu ya. Kalau nggak paling paling gampang aja lah PC yang biasanya ditemuin sama mouse, sama keyboard, udah gitu doang. Nah, kalau mouse mungkin yang pertama kalau kalau mungkin kas juara gamers yang biasanya pakai laptop gitu ya, aku kayak oke lah fine nggak apa-apa karena orang gamers tuh kalau pakai mouse tuh agak gesit gitu ya. Berbeda dengan yang jarang pakai mouse. Kalau jarang pakai mouse ini itu yang ribet. Jadi kayak kita ngarahin kursornya tuh pelan banget ya. Ini pakai apa nih gitu. Mungkin kalau kas juara yang jarang pegang laptop, jarang pegang PC, itu pasti kerasa banget tuh kayak lebih lambat gitu. Kenapa harus latihan sering-sering pakai mouse gitu ya? Kalau yang belum belum familiar dengan mouse langgapannya. Ya karena ketika kalian tes nggak ada yang namanya PC touch screen, tidak ada. Jadi dia pasti menggunakan mouse. Nah, that's why kenapa aku suruh kalian harus belajar pakai mouse juga supaya feel-nya itu lebih dapat ketika kalian ngetes nanti. Jadi nggak kagok yang kayak, aduh, ini mouse-nya, aduh gitu. Nggak yang begitu, tapi kalian udah siap gitu loh ya. Nah, itu untuk latihan apa ya? Kunci kecermatan yang pertama wajib sering latihan. Yang kedua, tidur sebelum jam jam berapa tuh? Jam 9. Kalau bisa jam 8 sudah tidur. Kenapa? Kak, aku bukan tipe yang tidurnya cepet. Aku suka insom. Lama banget tidurnya. Oke, iya. Diusahakan. Ya. Tapi kak, aku memang nggak bisa. Kalaupun tidurnya cepet, ada yang namanya vitamin melatonin. Melatonin itu gunanya untuk membuat kita tidur lebih cepat atau terlelap. Itu biasanya aku konsumsi ketika aku bakal tes supaya pagi aku bangun tidak apa? Tidak kayak masih kesan ngantuk tuh enggak, tapi udah fresh gitu. Tidur sebelum jam 9 itu wajib. Terus tiga kuncinya sarapan. Sarapan nih yang paling utama karena kalian ngerjain tes itu setidaknya ya kayak yang aku bilang, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Bisa jadi kalian startnya jam 7, baru selesai jam 4 sore, itu bisa juga. Ya, tes itu nggak cuma sebentar, tapi lama banget. Jadi, kalau bisa kita simpen tenaga. Terus, diusahakan pagi itu wajib sarapan. Tapi sarapannya perlu diperhatikan lagi. Kak, kok ribet banget sih sarapan aja diurusin? Iyalah, karena kalau misalkan kalian salah sarapan, jatuhnya tuh jadi nggak fokus. Beneran deh, aku nggak bohong. Karena memang beberapa penelitian nggak tuh. Karena aku bacanya jurnal guys, jadi aku tahu gitu loh. Jadi beberapa penelitian yang memberitahu bahwa kalau makan ketika sebelum kalian ujian, ulangan, tes segala macam gitu ya, makannya itu salah, itu akan mempengaruhi hasilnya. Sarapan. Sarapan itu kalau misalkan nih. Nih ya, aku kasih ya. Ah, kebanyakan
Kalau misalkan sarapan kebanyakan karbohidrat itu jangan. Karena yang pertama itu bikin sistem kinerja otak melemah. Yang pertama ya. Yang kedua bikin cepat ngantuk. Kenapa bisa bikin cepat ngantuk? Karena karbohidrat itu kan dicernanya cukup lebih lama gitu ya. Kayak badan kita tuh jadinya terus bekerja, bukan bekerjanya di bagian otak, tapi bekerjanya di bagian tubuh yang lain. Karena harus memproses karbohidratnya. Jadi untuk makanan berupa kayak dari karbohidrat itu banyak ya. Eh, bentar, bentar, bentar. Mulai dari roti, nasi, terus apa tuh singkong mungkin ya, singkong, DKK dan sebagainya lah pokoknya. Gitu dikurangi kalau bisa. Karena kalau kita tes lebih ke lemak sama apa konsumsi lemak sama protein itu yang paling penting. Karena itu yang pertama kita jadi kenyang lebih lama tapi energi kita tetap terjaga. Biasanya ini yang kutemuin ya ketika aku ngetes dan ataupun aku yang dites, peserta-peserta lainnya mereka tuh beli seadanya. Jadi sambil berangkat ada yang disanguin, ada yang beli di jalan. Ada nasi kuning, beli nasi kuning. Ada nasi pecel, beli nasi pecel. Padahal itu salah. Memang harus sarapan, tapi jangan yang berat langsung. Itu bikin nggak fokus, beneran deh. Tuh. Jadi yang benernya itu gimana? Yang benernya itu kalian makan banyakin protein. Banyakin protein. Atau serat, boleh. Iya, protein atau serat. Mungkin kalau yang diet boleh banyakin seratnya. Kalau yang lagi bulking atau mungkin apa namanya kayak mau menjaga asupan supaya lebih kenyangnya lebih lama bisa banyakin protein. Protein tuh nggak cuman dari daging tok ya. Protein tuh bisa juga dia dari tempe, tahu, telur terutama ya. Atau mungkin kalian sering minum protein shake, susu protein, itu bisa juga bikin kenyang. Serat. Serat itu mungkin kalian kalau yang diet bisa juga pakai chia seed. Atau bisa juga ya sayur-sayuran gitu ya, boleh. Sembarang, itu tergantung kalian makannya. Tapi porsi karbohidratnya apapun itu, kentang, roti, nasi itu dikurangin. Kalau bisa sangat dikurangin. Terus kalau aku biasanya ketika istirahat, biasanya nanti kalian pasti bakal dikasih istirahat. Ketika kalian istirahat, saran dari aku, kalian itu sangu susu UHT full cream. Kenapa aku menyarankan UHT full cream? Full cream loh ya, bukan yang low fat atau apa gitu. Full cream, bukan yang rasa-rasa coklat atau yang rasa stroberi, enggak, tapi bener-bener yang pure putih, full cream. Karena kalau kalian habis ngerjain tes, di situ tuh kayak ada zat-zat kita yang di tubuh tuh jadinya melemah. Kalau ada UHT full cream itu jadi memberikan kita sebuah tenaga tambahan gitu loh. Karena apa? Proteinnya ada, terus abis itu lemaknya ada, itu yang bikin bantu cepat pemulihan badan gitu ya. Jadi badan, otak itu segala macam. Kalau aku sih sarannya UHT. Kalau kalian nggak bisa minum susu UHT, bisa juga diganti sama hehe, mana nih? Pocari Sweat. Bisa. Itu kuncinya. Kalau ditanya, emang bener Kak? Iya bener, aku juga merasakan hal tersebut gitu ya. Aku juga trial dan error sebelum aku nyampaikan ke kalian gitu.
untuk ngetes-ngetes ini. Kalau aku sebelum aku tes, aku menerapkan kayak trial juga gitu ya. Kalau aku makan nasi, anggapannya nih nasi kuning gitu ya. Kira-kira aku bakal ngantuk nggak? Oh, ternyata aku ngantuk banget gitu. Benar-benar ngantuk guys, karena memang yang pertama itu terlalu buat kenyang gitu ya. Walaupun porsinya itu menurut aku cukup sedikit gitu, tapi bikin ngantuk gitu. Karena kebanyakan karbohidrat. Ah, cuman kakak aja kali. Enggak. Aku ngetes juga nggak sendirian gitu ya. Dia kalau aku psikotes, aku nggak sendirian. Aku pasti ada temenku gitu kan. Memang temenku ini dia ikut-ikut aja gitu. Dan dia sama kayak aku waktu itu kebetulan. Dia sarapannya sama, nasi kuning gitu kan. Kita coba makan dan benar aku nanya ke dia selesai tes, kamu ngantuk nggak di pertengahan tes? Iya, aku ngantuk banget. Oke. Next, kita tes yang lain, kita akan coba makanan yang berbeda. Jadi aku sama temanku kita sama-sama bawa bekal. Bekalnya itu pun aku yang ngarahin. Coba banyakin protein sama serat. Terus susu UHT full cream. Kita coba makan itu, konsumsi itu, dan bener ketika kita tes kita jadi nggak ngantuk, bener-bener nggak ngantuk, dan kita tuh bisa fokus untuk dites. Jadi eh ini pengaruh banget ya guys ya. Yang pertama sarapan sama tidur itu yang paling penting. Itu ya, cukup ngaruh sih ya untuk aku sama temenku gitu ya, kita trial dan error karena memang waktu itu kita juga lagi ada penelitian yang ini gitu kan, dan ternyata oh memang bener. Dan aku juga menanyakan pada beberapa orang di sekitar itu ketika tes, oh ternyata memang mereka bilang iya benar, ketika aku makan karbohidrat lebih banyak itu tuh jadi bawaannya ngantuk, capek, males ngerjain tesnya gitu, jadi gampang males fokus lah gitu lah. Sedangkan kalau misalnya kita yang lebih banyak protein apa segala macam itu bakal lebih fit. Mungkin kalau peserta, salah satu peserta yang pernah aku wawancarain ya waktu itu ya, dia bilang aku, jadi tesnya ini jam 7, dia jam 4 subuh kah jam 3 subuh gitu dia udah bangun, dia lari keliling kompleks, terus abis itu udah mandi seperti biasa siap-siap, terus abis itu dia sarapan sama minum susu protein, udah habis itu dia langsung pergi, langsung tes. Dan dia bilang energiku sampai sekarang masih aman aja, belum kerasa lapar, aku masih bisa fokus untuk ngerjain tes gitu. Nah mungkin kalau yang pertama yang cowok-cowok ya, menurut aku jangan disepelekan karena biasanya cowok-cowok itu yang sering lost banget ya menurut aku. eh Beberapa peserta tes waktu itu yang pernah aku temuin, memang yang cowok tuh sering banget tiba-tiba ngeluh aja gitu kayak, "Masih lama ya. Duh, ini soalnya apa sih jawabannya kok gini banget soalnya." Kayak lebih banyak ngeluhnya tuh ini cowok, yang cewek mah diem-diem baik gitu ya. Jadi aku kayak oke. Dan beberapa eh peserta lainnya yang cowok-cowok memang ada yang tipenya itu diem tapi nggak ngerti gitu ya, nggak tahu gimana. Tapi ada juga yang dia itu apa ya, energinya ada gitu. Makanya kita kelihatan nggak kayak gitu. Nah, mungkin dari hal-hal kecil ini kunci kecermatan itu bisa ngubah kalian ketika kalian tes. Nih, ini tambahan info aja dari aku ya gitu. Kalau kalian nggak percaya ya silakan coba sendiri. Terus ini sedikit hack dari aku karena aku nih ngantuk kan, terus kadang suka nggak fokus juga gitu ya ketika aku tes ya, karena memang bosen lah anggapannya gitu ya. Aku tuh biasanya suka membangunkan badanku sendiri gitu, membangunkannya tuh dengan cara mana, ya kan kita kan nggak boleh ya, masa lagi ngetes tiba-tiba aku langsung berdiri baru aku kayak peregangan gitu kan, kayak aneh ya dilihatin orang, pasti ini orang gila nih orang gitu ya. Nah kalau aku tuh biasanya lebih ke ya cubit tangan aja gitu supaya aduh sakit, oh ya aku harus fokus nih gitu. Ya mungkin dulu itu ketika aku tes awal-awal banget ya, jadi aku tuh masih nggak tahu triknya, jadi aku tuh sering nyubitin tangan aku sampai keluar-keluar tuh kayak merah, terus habis itu besokannya biru karena aku cubitin gitu. Ya gimana caranya itu terserah kalian ya, nggak harus juga dicubit ngikutin aku tuh nggak, tapi setidaknya kalian tuh harus bisa ngebuat diri kalian tuh kayak ayo kita semangat, ayo kita kerjakan lagi gitu ya. Bisa jadi kalian cuman kayak tarik napas dalam-dalam, habis itu kayak hembuskan, uh, gitu pelan-pelan, jangan kayak gitu. Itu kayak orang sebelah langsung ngeliatin apa sih ini orang ribut gitu ya, jangan kayak gitu, tapi lebih ke ya kalian menenangkan diri kalian supaya fokus
gitu. Jangan kalian kayak kayak kan ini kalau biasanya laki-laki nih yang ngerjain ya, ngerjain tes tuh kan biasa aja tuh, terus tau dia kayak gitu-gitu kayak kepalanya di ya gitulah ya. Aku kayak kenapa apa ada ngapain kamu gitu kan. Dan ya kita jadi annoying lah ngeliat sekitar gitu kan. Ya pokoknya kalau psikotes itu ya kita sama-sama peduli aja ya. Jangan membuat keributan, kegaduhan, bahkan buat orang nggak fokus. Kalau kalian sendiri digituin kan kalian kesel ya. Jadi ya kita sama-sama tahu diri aja gitu. Memang tidak ada peraturan tertulisnya ya, kayak nggak boleh ribut apa, nggak ada peraturan tertulis. Tapi setidaknya kita punya empati gitu. Kalau kamu digitukan kamu mau nggak gitu. Itu untuk tips kecermatan. Oke. Apakah ada yang ingin tanyakan? Leodi, Muhammad Rafiul Zakin? Kalau mau ditanyakan boleh lewat chat, boleh juga on mic. Ada yang mau tanyakan nggak? Halo, halo, Leodi, Muhammad Raiful Zakin. Kalian nggak tidur kan? Atau lagi malming nih? Leodi aman nggak? Oke. Oke, kalau aman oke, aman. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti aku sedikit tambahin tips aja gitu ya sebelum kita mengakhiri tesnya. Kalau ditanya kak, ini kok simple banget sih anunya apa penjelasannya? Sebenarnya psikotes tuh sesimpel ini guys. Kalian tuh terlalu overthinking aja dengan tesnya gitu. Padahal nyatanya nggak se wah gitu. Cuma memang kalau kalau kalian di posisi lagi apa lagi di tes gitu ya, posisinya tuh berasa kita kayak jadi pemainnya Zumanji. Jadi kita playernya gitu ya. Memang agak lebih musiknya tuh kayak dung 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 gitu. Cuman nyatanya kalau kalian enjoy enjoy ngerjainnya ya nggak ada hal yang perlu ditakutkan gitu loh. Kayak ini aku kasih tahu. Terus kalau ditanya kak tipsnya apa ya itu banyakin latihan. Karena kalau kecermatan udah pasti banyakin latihan. Kalau kepribadian kuncinya di sini aja. Nih. Oh ya, sama tambahan kalau untuk kepribadian kita usahakan menjadi anak yang polos, tidak tahu apa itu suatu kejahatan segala macam ya. Pokoknya kita jadi anak berbohong aja lah pokoknya. Jadi anak sebaik-baik mungkin. Nah, itu aja. Bohong itu nggak apa-apa guys. Beneran deh. Kalau kalau kalian mau lolos silakan bohong. Itu untuk aku ya. Ini ku bolehkan gitu. Kalau kalian mau lolos silakan kalian berbohong. Anggapannya nih misalkan ada pertanyaan. Ini jawabannya antara ya atau tidak ya. Ya atau tidak. Apakah kalian sering berbohong kepada orang tua? Jawaban make sense kalian apa kira-kira? Tidak kan? Tidak gitu jawabannya. Ya kalau kalian nyatanya sih kalian ngomong kayak dijawabnya tidak. Padahal di kenyataan kalian tetap melakukan gitu kan. Ya nggak apa-apa. Kalau kalian mau lulus silahkan seperti itu gitu loh. Nggak apa-apa. Selagi kalian punya niat gitu ya. Sedikit curang nggak apa-apa. Tapi curangnya dalam artian yang kalian sendiri yang mengerjakan gitu ya. Jangan orang lain gitu. Oke. Udah jam 9.30 aja nih kita. Tadi memang kita mulainya agak sedikit lebih lambat ya, tapi nggak apa. Di semua materi yang aku sampaikan ini udah include semua ya. Semoga tidak ada yang terlewat. Materi kepribadian dan kecermatan cuma segini aja kok guys. Lebih sisanya tuh sharing aja untuk tips-tipsnya. Oke, kalau gitu karena udah jam 9 nggak tuh. Wita, sorry guys, jam 8 ya kita ya. Jam 8.31. Jadi aku akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sebagainya. Kita akan bertemu lagi di 2 minggu ke depan. Kalau gitu, aku akhir sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemaniku sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi nanti. Min, aku izin live ya. Lebih baik, terima kasih Kak.